Garansi baterai seumur hidup dan nggak perlu ganti oli mesin. Motor ini cocok buat kalian yang nggak mau ribet, terutama buat cewek-cewek yang suka lupa ganti oli mesin. Selalu seru kalau kita ngebahas itu teknologi terbaru, dan di 2024 ini tentunya kita nggak bisa pungkiri ya, banyak kehadiran motor-motor listrik, mobil listrik sih yang sering gue bahas sih. Dan motor listrik ini kali kedua gue bahas dari Smooth ya, yang kali ini dari Sultan. Nah, motor ini dijual sekitar 24 jutaan, sedangkan Isuzu itu sekitar 19 jutaan. Kalau kita ngomongin motor listrik itu yang jadi kekhawatiran adalah garansi baterainya gimana mas dan semacam. Tenang, ini lifetime warranty. Kalian bebas sehari ganti berapa kali. Yang penting, yang jelas kalau dibikin rupiahin per kilometer sekitar 180 perak. Cuman enaknya kalau motor listrik itu adalah nggak perlu ganti oli mesin, terutama buat para cewek-cewek atau buat kalian yang suka mageran. Kita bakal review lebih lanjut apa aja fitur-fiturnya dan sensasi berkendaranya seperti apa. Apakah lebih enak dibandingin yang Isuzu? Tonton sampai habis. Ya, kuncinya seperti ini berdua. Ini tetap ada kayak buat ini pengaman, ya kan? Pengaman, tinggal kunci kayak gini. Dan di sini juga saya sudah install aplikasi namanya Swipe, jadi kalian bisa tahu nih titik-titik kira-kira untuk swipe di sebelah mana. Dan yang seperti saya info, ada beberapa tipe langganan. Kalau misalkan 40.000 itu sekitar dapat 200 km kuotanya. Kalau misalkan 95.000 itu dapat kuota sekitar 500 km. Jadi kalian tinggal swipe berapapun asalkan kuotanya ya itu tadi sesuai ini. Salah satu buat efisiensi, jadi lampunya tuh ternyata bisa dimatiin. Cuman untuk alasan keamanan sebaiknya kalau kalian berkendara nyalain aja lampunya ya. Mungkin kalau kalian mau ngirit atau berkendaranya misalkan di dalam komplek doang mungkin bisa dimatiin gitu loh. Alasannya sih gitu ya. Jadi tadi sudah ngobrol juga sama marketingnya. Yang baru itu apa? Sebenarnya nggak terlalu banyak beda sih, kecuali kayak misalkan dia sudah ada kombi brake, jadi juga berkendara juga lebih safety kan. Terus kayak tampilannya beda kan. Jadi sekarang untuk kayak lampu sen letaknya di sini bentuknya vertikal, dan ini tuh bukan kayak apa ya? Bukan, ini hanya aksesoris sih. Nyebutnya apa ya dong? Ini warnanya emas kayak gini, ini logo Smooth-nya. Dan yang terbaru juga sekarang bannya tuh profilnya beda nih. Jadi sekarang tuh 100/90 tapi ringnya tetap 12. Sedangkan yang kalau yang Suzu itu kan 110/70 kan. Ini lebih tebel kan. Sama-sama ringnya 12. Jadi sudah combi brake remnya. Jadi lebih safety kalau pada saat dipakai berkendara sih gitu loh. Dan untuk warna itu ada putih, ada hitam, ada biru muda, biru tua, dan yang menarik tuh ada warna emasnya ya gitu loh. Dimensinya 1880, lebarnya 705, tingginya sekitar 1100. Tinggi saya 163, kaki saya ternyata nggak nyampe guys, karena lagi standar double. Tapi ya nanti kita coba berkendara nyaman apa enggak ya. Buat injekan kaki ini cukup lebar, tuh pas ya. Di sini ada kantong ya, kosong, nggak ada. Oh ternyata ada, tadi ketutupan sama ini. Dia juga sudah ada port USB-nya, ada dua, ada port USB buat ngecas ya. Dan untuk buka bagasi ini taruh open, nah tuh. Nah, di sini tempat swipe baterainya, di sini misalnya buat taruh jas hujan segala macam masih cukup oke. Ini ada untuk scan-scan, dan sini nomor rangkanya. Di sini juga ada pegangan nih, warna emas ya, termasuk nih tuh ya, injekan kakinya juga warna emas, termasuk sebelah sini nih, kanan kiri, suspensinya ada dua, kiri dan kanan ya. Kapasitas baterai itu 72 volt sekitar 30 ampere dengan daya maksimal itu sekitar 2500 watt. Dan range-nya ini sekitar 70 kilo dengan kecepatan maksimum 75 kilo. Biasanya kecepatan maksimum itu dicapai kalau kita pakai mode sport gitu loh. Dan kalau tampilan tampak belakang sini apa sih yang unik, yang beda? Sama yang model Suzuki sih mirip-mirip sih guys. Sekilas mirip ya. Cuman yang menarik adalah tenaganya ini lebih gede kan, 2500, sedangkan yang Suzuki itu 1500. Harusnya sih lebih nyaman. Dan tadi saya sudah nonton videonya juga, di sini tuh pada saat dipakai berkendara katanya lebih nyaman, nggak nyentak ya kan. Penasaran? Yuk kita langsung cobain motornya. Ini kalau pakai mode normal batas maksimumnya belum ketahuan. Nanti kita cari jalan agak sepi ya. Di posisi tidur suspensinya agak cukup firm. Dipakai buat ngebut.
cukup smooth, tapi dia nggak nyentak gitu loh. Ini memang agak cenderung agak keras sih suspensinya ya. Kita bakal lurus terus. Yes. Polisi tidur lagi. Nah, tapi enaknya kalau motor listrik tuh memang dia cukup responsif gitu loh. Tapi dia nggak terlalu nyentak. Posisi duduknya cukup nyaman. Kaki juga cukup lebar. Jarak tangan juga ngepas untuk tinggi saya 163 ini. Jadi nggak berasa capek. Nyaman lah ya gitu loh. Di tanjakan, ini tanjakannya itu cukup pendek sih. Modenya kita rubah ke mode mode sport, dia langsung responsif banget ya. Langsung berkurang 1%. Range-nya tinggal 22. Oke, kita rubah yang irit aja. Oke, perpindahannya eco aja. Begitu kita pencet eco, tadi range-nya sempat 25 loh, berubah lagi. Ada polisi tidur. Nah, tuh range-nya lalu berubah gara-gara saya pakai eco. 37% dan range-nya berubah jadi 25. Kalau mode eco tuh dia langsung dibatasin kecepatannya guys. Ini gasnya udah mentok. Dia berapa kilometer? 36 km per jam kalau mau pakai mode eco. Oke. Terus kalau pakai rubah ke mode sport sebentar. Saya lepas gas dulu mode sport. Mode sport. Langsung kecepatannya berubah menjadi maksimum 50. Oh, nggak bisa mentok karena lampu merah guys. Lampu merah. Jadi kalau mode sport dia berubah langsung. Oke. Wow. Ngagetin. Kalau di mode sport tuh agak cukup nyentak sih memang. 50, 51, 54. Sampai mentok berapa? 60, 61, 58. Anginnya cukup kencang ya guys. Anginnya cukup kencang ya. Cukup kencang. Berarti kemungkinan bisa sampai 75 km per jam benar di sini. Nih. Oke. Nah, buat belokan gimana? Cukup stabil. Karena kan ini ya, dia suspensinya agak cukup firm atau kaku, jadi pada saat dibelokkan cukup stabil. Dan oke, sekarang saya mau coba mode normalnya aja. Nah, mode normalnya gimana buat kayak gini-gini nih. Cukup stabil, asik. Range-nya sekarang berubah 34%. Ini baterainya 34% dan range-nya berubah jadi 22 km. Kita belok ya. Jangan lupa kalau belok nyalain lampu sein. Sekarang dengan kecepatan 31 km per jam belok gimana? Cukup stabil guys, cukup stabil. Nah sekarang kalau misalkan motor ini dipakai agak pelan, apakah cukup dut-dutan apa enggak? Cukup nyaman juga sih, cukup nyaman dia. Nah, cukup nyaman. Sekarang kalau dengan teknologi combi brake pada saat dipakai buat ngerem gimana teman-teman? Oke, cukup stabil tapi dia nggak ngagetin. Coba gas lagi. Oke, meskipun pakai tangan satu aja cukup oke. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sulit untuk ngerem pakai dua tangan ya. Jadi ini kebantu banget untuk dengan teknologi combi brake-nya ini tadi. Di putaran agak kenceng. Oke. Ada es krim cone, bisa melaluinya? Bisa dong. Nah, tuh kayak gini. Nah, ditanjakan. Nah, jadi misalnya ini loh, misalkan kalian parkir di tempat yang agak tanjakan, terus kalian itu mau mundur kan? Kalau mundur tinggal pencet R. Itu kan modenya R ya.
Oh, harus dipencet sambil tekan ya, R, lalu sambil pencet gas. Agak ngagetin, pindahin dulu modenya ke normal. R, lalu pencet. Agak lemot ya. Pelan-pelan ya, karena ini nanjak ya. Oh, karena nanjak dia agak lemot. Oke, kita pindahin lagi. Coba berarti kalau pas mundur kayaknya harus pakai mode sport ya. Pindahin dulu ke mode sport. Lalu ini pindahin mode sport, lalu pencet R dan sambil digas. Ini baru responsif nih. Oke. Nah. Baru dia responsif. Oke, jadi kalau Eco tuh agak lemot, normal agak mendingan. Jadi kalau kalian mau mundurnya agak cepet, itu pindahin ke mode sport dan mundur kayak gini aja nih, tuh. R dan mundur, tuh. Agak kenceng. Ini ngebantu kalian buat pada saat parkir, terutama kalau parkirnya pas ini. Tapi kira-kira bisa nggak sih mundur sambil pencet R seimbang? Kayaknya nggak bisa deh. Kita coba ya. Bahaya, bahaya guys. Oh, dia nggak bisa. Oh, bahaya, nggak bisa sih. Oke, asik banget. Dan kalau pada saat dipakai buat muter kayak gini, ini pakai mode sport ya. Muter-muter. Mungkin palingan ya, menurut gua adalah salah satu kelemahan dari motor listrik yang pertama adalah dia tuh kan gak ada suara mesin, gak terlalu berisik sehingga orang nggak tahu di belakang kalian tuh ada motor listrik. Jadi kayak mungkin harus dikasih suara tambahan. Dan mau cobain klaksonnya? Oh, tetap ada klakson. Jadi buat ngasih tahu orang ya di belakang kalian ada motor listriknya kayak gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi pesan saya gini ya, kalau kalian naik motor wajib banget pakai helm, wajib banget pakai sepatu karena pernah kejadian teman gue tuh lagi pas lagi bawa sendal ya, kakinya tuh kena kecelakaan. Nah, kesimpulannya gimana Mas Teguh motornya? Oke, cukup nyaman dan nggak nyentak-nyentak. Jadi nyentak-nyentak tadi beberapa tuh pada saat kalau misalkan pakai mode sport ya. Jadi pada saat pakai mode Eco itu kecepatan mentok tadi di sekitar 30 km/jam, yang mode normal sekitar 40-an. Nah, yang di mode sport tuh sekitar 75 km/jam. Tapi otomatis range-nya berubah semua. Jadi kalau range 70 km/jam itu tadi kalau pakai mode Eco sih. Dan karena suspensinya cukup firm, memang agak keras, bukan keras ya, jadi firm aja gitu loh. Tapi nyaman pada saat di berbelok kayak gitu tuh dia lebih stabil. Sekian dulu video dari saya. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Dari kemarin kan bahas mobil listrik mulu ya, motor listrik boleh. Dan besok ada event. Mungkin kalau video ini pada saat dibikin, besok tuh lagi ada event IMOS di ASBSD. Besok mau jalan-jalan lagi. Kira-kira ada motor listrik baru apa lagi ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.